Tapi dalam pertarungan pilpres bukan hanya soal bisa maju ataupun tidak bisa maju, tapi kalkulasi kalah dan menangnya. Menantang Pak Prabowo Subianto di 2029 oleh siapapun memang rasa-rasanya bukan perkara gampang. Mengingat posisi Pak Prabowo sebagai petahana dan diusung, bahkan sangat mungkin akan diusung kembali oleh koalisi besar ya dalam Pilpres di 2029 nantinya. Jadi dalam konteks itulah saya kira hanya ada kemungkinan bahwa partai-partai politik pengusung pemerintah sangat mungkin juga akan menyorongkan nama-nama yang dinilai sangat pantas untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nama itu bisa dari internal Golkar atau bisa nama lain yang terasosiasi dengan Golkar. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh tentu berharap ada nama dan kader Golkar yang betul-betul Golkar 24 karat yang bisa dimajukan. Karena Golkar ya tentu sebagai partai politik besar memiliki bergen politik dalam konteks itu. Siapa Tapi Mas yang nama dari kedua bagi Golkar menurut saya, Mas Adi yang potensial? ya banyak kan, Golkar ini kan punya tradisi ngadain pemilu di internal, siapapun yang menang di pemilu internal itulah yang kemudian bisa disorongkan. Tapi bagi Golkar sepertinya Belanda masih jauh, tidak mau bicara tentang 2029 karena katanya sih fokus sedang ingin membantu mensukseskan program dan visi misi pemerintah. Tapi kan publik itu tahu adalah statement-statement yang sifatnya normatif. Tapi kan dari lubuk hati yang paling dalam, Golkar pasti juga punya keinginan bisa memajukan kader terbaik mereka minimal sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau soal Prabowo Gibran dua periode, menurut saya Mas Jati, ini adalah domainnya elit kok. Mau sehebat apapun hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, hubungan Pak Prabowo dengan Golkar, hubungan Pak Prabowo dengan partai-partai koalisi yang lain, ujung-ujungnya ketika muncul satu nama, kira-kira siapa yang akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden, disitulah kemudian elit-elitlah yang akan berkompromi, yaitu elit-elit partai politik yang nantinya akan berkongsi mendukung Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden yang kedua kalinya di 2029. Karena per hari ini rata-rata secara umum partai politik koalisi pemerintah tak ada satupun yang mengamini Prabowo Gibran itu dua periode. Bahwa Pak Prabowo dua periode, ya Golkar setuju, Nasdem setuju, Demokrat setuju, PAN setuju, semua setuju partai koalisi. Tapi kalau bicara tentang siapa calon wakil presidennya, semua partai politik tidak pernah bilang bahwa akan mendukung, tidak mendukung. Itulah yang kemudian begitu banyak tafsir-tafsir yang memunculkan. Bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya partai-partai koalisi pemerintah hari ini punya jagoan masing-masing, tapi disimpan Mas namanya. Ada kecenderungan nama ini mungkin nanti akan disonding jelang pertarungan di Pilpres 2029 karena bagi mereka terlampau dini sebenarnya untuk bicara begini.